Ketua Sekte, lelang akan diadakan dalam 7 hari. Ini undangannya. Taiyan dengan hormat menyerahkan undangan itu kepada Wang Lin. Wang Lin dan Ling Wuan menjelajahi kota pemberontak iblis selama 7 hari ini. Ling Wuan merasa sangat bahagia selama beberapa hari itu. Bahkan, selain dari masa-masa bebas kekhawatiran saat ia masih di Sekte Louhe, ini adalah masa-masa paling bahagia yang pernah ia alami. Setelah 7 hari, pelelangan yang diadakan setiap 10 tahun oleh Paviliun Pemurnian Harta Karun dimulai. Di dalam pagoda 3 lantai terbesar di Devil Rebel City, banyak sekali pembudidaya yang duduk di lantai pertama. Saat rombongan Wang Lin tiba, 2 orang murid Foundation Establishment dari Treasure Refining Pavilion menerima undangan dan mengajak mereka masuk ke dalam aula besar. Pria parubaya yang sebelumnya menjual resep itu kepada Wang Lin juga berada di aula besar. Ia sedang berbicara santai dengan beberapa kultivator yang dikenalnya, tetapi ekspresinya sedikit berubah ketika ia melihat Wang Lin. Ia segera meninggalkan teman-temannya dan berjalan menuju Wang Lin. Ia berhenti 3 kaki di depan Wang Lin, membungkuk, dan dengan hormat berkata, "Saya merasa terhormat senior mau datang." "Senior, tempat ini berantakan. Mari kita pergi ke lantai 3. Para kultivator di sekitarnya yang mengenal pria parubaya itu terkejut. Orang ini memiliki posisi yang sangat tinggi di Paviliun Pemurnian Harta Karun, dan masa depan yang cerah di depannya. Dia hampir tidak pernah berbicara seperti ini kepada siapapun, membuat ini menjadi pemandangan yang langka. Tatapan semua orang beralih ke Wang Lin. Semua orang terkejut ketika mereka memeriksa Wang Lin. Di mata mereka, Wang Lin tampak seperti manusia biasa tanpa energi spiritual apapun. Tetapi bagaimana dia bisa menjadi manusia biasa jika dia bisa datang ke sini? Adapun Ling Wuan, yang berada di sebelah Wang Lin, dia adalah seorang kultivator formasi inti tahap akhir dengan tubuh yang lemah. Yang paling mengejutkan semua orang adalah Lu Fei dan Tai Yang, kultivator Naschen Soul tahap akhir. Bahkan di dalam Laut Setan, kultivator Naschen Soul tahap akhir sangat jarang. Di aula besar saat ini, kurang dari 5 orang telah mencapai tingkat kultivasi ini. Dimanapun di Laut Setan, mereka adalah tipe orang yang dapat menyebabkan gempa bumi hanya dengan hentakan kaki mereka. Kemunculan mereka berdua biasanya tidak akan menjadi masalah besar. Tetapi dari tempat mereka berdiri, mereka tampak seperti pelayan manusia. Bagaimana mungkin semua orang tidak terkejut dengan ini? Ditambah dengan sikap hormat dari pria parubaya itu, status orang ini pun meroket di hati orang-orang. Di bawah bimbingan pria parubaya itu, kelompok Wang Lin naik ke lantai 3. Seluruh lantai 3 hanya memiliki 3 kamar, dan masing-masing sangat mewah. 2 di antaranya sudah ditempati, dan kelompok Wang Lin memasuki kamar di sebelah kanan. Pria parubaya itu menemani mereka beberapa saat, tetapi setelah melihat sedikit ketidaksabaran di wajah Wang Lin, dia segera pergi. Ketika dia keluar dari ruangan, punggungnya dipenuhi keringat. Dia menarik napas dalam-dalam lalu bergegas pergi. Setelah Wang Lin meninggalkan Paviliun Pemurnian Harta Karun hari itu, dia bertanya kepada lelaki tua itu tentang Wang Lin. Lelaki tua itu adalah seorang kultivator Naschen Soul tahap akhir, tetapi dia gemetar ketakutan hanya setelah 1 tatapan dari Wang Lin. Seorang kultivator seperti ini pasti telah mencapai tahap pembentukan jiwa yang legendaris. Lelaki parubaya itu tidak dapat memikirkan alasan lain mengapa lelaki tua itu akan gemetar ketakutan seperti itu. Penggarap pembentukan jiwa merupakan eksistensi yang tidak seorang pun berani mengganggunya di Laut Iblis. Alasan mengapa Paviliun Pemurnian Harta Karun mampu berakar dan tumbuh di Laut Setan adalah karena mereka memiliki seorang kultivator formasi jiwa. Itulah sebabnya ketika dia melihat Wang Lin hari ini, dia bersedia bersikap rendah hati. Bagaimanapun, statusnya tidak berarti apa-apa di hadapan orang seperti ini. Dia segera turun ke bawah dan berhenti di luar sebuah ruangan di lantai 2. Dia berkata dengan suara pelan, "Murid Suluo memiliki pesan penting yang harus disampaikan kepada leluhur." Sebuah suara feminin dan menawan berkata, "Dari dalam ruangan, masuklah." Pria parubaya itu menarik napas dalam-dalam dan bergegas masuk. Setelah waktu yang sangat lama, pria parubaya itu keluar.
Ekspresinya telah kembali normal dan dia kembali ke bawah untuk berbicara dengan para kultivator yang dikenalnya lagi. Semua orang itu terus berusaha mendapatkan informasi tentang Wang Lin, tetapi pria parubaya itu hanya mengelak dari pertanyaan-pertanyaan itu. Pada saat ini, 10.000 kilometer di luar Devil Rebel City, di sebuah gua bawah tanah, duduk seorang lelaki tua. Lelaki tua ini sedang sibuk berkultivasi ketika tiba-tiba ia membuka matanya dan menunjuk ke udara. Sebuah bayangan terbentuk di hadapannya dan seorang gadis yang sangat cantik muncul dalam bayangan itu. Gadis ini sangat cantik, ada sedikit kecantikan yang sangat istimewa dalam dirinya, dan matanya sangat menawan. Gadis itu dengan hormat mengucapkan beberapa hal sebelum mengucapkan selamat tinggal dan menghilang. Seorang kultivator formasi jiwa yang mencurigakan. Mata lelaki tua itu berbinar dan kemudian dia tiba-tiba menghilang. Orang ini adalah orang yang ditemui Wang Lin ketika dia masih menjadi kultivator Core Formation. Dan juga orang yang sama yang ditemuinya ketika dia pergi ke Chaotic Broken Stars untuk kedua kalinya. Dia adalah kultivator dengan kura-kura. Murid-murid paviliun pemurnian harta karun membawa buah-buahan yang khusus diproduksi di Laut Setan ke ruangan di lantai 3. Namun tak seorang pun menyentuhnya. Saat duduk di ruangan ini, seseorang hanya perlu melihat ke bawah untuk melihat panggung raksasa tempat pelelangan akan berlangsung. Wang Lin dan Li Muan mengobrol dengan tenang. Li Muan sesekali tersenyum manis, memperlihatkan ekspresi kelembutan dan kepuasan. Lu Fei dan Titan duduk bersila di pintu. Keduanya berkultivasi. Pada suatu saat, Wang Lin memberi mereka berdua beberapa petunjuk, yang menginspirasi mereka untuk berkultivasi lebih giat lagi. Mereka telah berkultivasi hampir sepanjang waktu mereka berada di sini. Menurut Wang Lin, hanya setelah menyelesaikan semua kekacauan dalam energi spiritual mereka, mereka dapat mulai memahami tahap pembentukan jiwa. Meskipun mereka berdua telah lama menjadi kultivator Naschen Soul tahap akhir, mereka masih belum mencapai puncak Naschen Soul tahap akhir. Kecuali mereka memperoleh pemahaman khusus. Satu-satunya cara adalah mencapai puncak tahap akhir jiwa baru lahir selangkah demi selangkah dan kemudian mencoba menerobos ke tahap pembentukan jiwa. Sejak mereka mulai mengikuti Wang Lin, mereka merasa sangat yakin bisa mencapai tahap pembentukan jiwa. Meskipun mereka berdua telah hidup lebih lama dari Li Muan, itu tidak jauh berbeda. Jika mereka tidak bisa mencapai tahap pembentukan jiwa dalam 100 tahun, mereka akan mati. Ini adalah salah satu alasan utama mengapa mereka bertekad mengikuti Wang Lin. Gak apa-apa deh jadi babunya kulkas berjalan. Daripada mampus dalam waktu 100 tahun, gumam para Naschen Soul tua itu. Tepat pada saat ini, sebuah indera ilahi datang dari ruangan di sebelah kiri. Lu Fei dan Taiyan tiba-tiba membuka mata mereka. Lu Fei menyebarkan indera ilahinya untuk menghantam indera ilahi yang datang. Jeritan memilukan terdengar dari ruangan sebelah kiri, dan perasaan ilahi itu pun segera sirna. Wang Lin sama sekali tidak mempedulikannya. Ia terus berbicara dengan Li Muan. Ini karena ia hampir tidak pernah menghabiskan waktu dengannya. Bahkan lebih dari sekedar kelembutan, Wang Lin merasa ia berutang banyak padanya. Sebuah indera ilahi datang lagi dari ruangan sebelah kiri. Tetapi kali ini indera ilahi yang saling terkait menjadi satu. Mata Taiyan berbinar, dan bersama dengan Lu Fei, mereka berdua menyebarkan indera ilahi mereka dan menghantam indera ilahi yang datang. Berani sekali, aku ingin melihat siapa yang berani bersikap sombong seperti ini, kata suara dingin dari ruangan sebelah kiri. Indera ilahi Lu Fei dan Taiyan hilang, tetapi mereka tidak terluka. Sebaliknya, mereka mencibir. Ketua Sekte. Orang ini bukan seorang kultivator pembentukan jiwa. Dia hanya berada di tahap akhir jiwa baru lahir lebih lama dari kita berdua. Dia pasti berada di puncak tahap akhir jiwa baru lahir. Saat Lu Fei selesai berbicara, seseorang berjalan keluar dari ruangan di sebelah kiri. Orang ini mengenakan pakaian ungu dan memiliki rambut putih. Dia berjalan menuju kamar Wang Lin. Dia sangat marah. Awalnya muridnya hanya penasaran karena dia melihat Suluo dari paviliun pemurnian harta karun secara pribadi membawa seseorang masuk dan ingin melihat siapa orang itu. Namun, dia tidak menyangka orang itu akan menghancurkan indera ilahi muridnya dan melukainya. Jadi dia dengan marah pergi keluar. Setelah tiba di luar ruangan,
Lelaki tua itu membuka tirai dan melihat ke dalam. Namun, yang ia lihat hanyalah tatapan dingin Wang Lin. Tatapan mata lelaki tua itu bertemu dengan tatapan mata Wang Lin. Lalu tiba-tiba ia mundur beberapa langkah. Dahinya dipenuhi keringat, dan jiwa baru lahirnya hampir hancur. Ia segera menyadari bahwa pemuda itu pastilah seorang kultivator pembentukan jiwa. Lelaki tua itu diam-diam mengeluh. Ia tidak ingin menimbulkan masalah dengan seorang kultivator formasi jiwa. Namun, dia terlalu takut untuk bergerak. Dia hanya bisa tersenyum pahit dan berkata, "Junior tidak tahu kalau senior ada di sini. Aku gegabah dan berharap senior bisa memaafkanku." Wang Lin mulai berpikir, ketika ia menatap lelaki tua berpakaian ungu itu. Ia merasa familiar. Pastilah orang itu adalah orang yang dikenalnya. Akan tetapi, sudah terlalu lama dan dia tidak dapat langsung mengingatnya. Pada saat ini, tawa tiba-tiba terdengar dari luar saat lelaki tua dari paviliun pemurnian harta karun berjalan ke lantai 3. Dia bahkan tidak melihat lelaki tua berjubah ungu itu ketika dia tiba di luar pintu. Dengan senyum di wajahnya, dia berkata, "Saya, Kultivator Hu, mendengar bahwa ada sesama kultivator pembentukan jiwa di pelelangan kali ini. Saya datang untuk melihat, tetapi saya tidak menyangka akan bertemu seseorang yang saya kenal." Ketika dia berbicara, tirai ruangan terbuka dengan sendirinya dan lelaki tua itu masuk. Ekspresi Lu Fei dan Taiyan berubah. Mereka segera mundur dan berdiri di belakang Wang Lin. "Duduk." Wang Lin tersenyum tipis. Orang tua itu menatap Lin Wuan dan tersenyum. "Sepertinya rekan kultivator berhasil. Aku ingin tahu berapa banyak benang api yang berhasil kamu dapatkan." Wang Lin terkejut. Ketika mereka bertemu saat itu, dia mengenakan topi jerami dan tidak membiarkan lelaki tua itu melihat identitas aslinya. Lelaki tua itu pasti punya cara khusus untuk bisa mengenali Wang Lin sekilas. Wang Lin tersenyum dan berkata, "Lubangnya terlalu kecil, jadi aku tidak mendapatkan banyak." Lelaki tua itu mengangguk sebelum berkata, "Saya juga dibatasi oleh lubang itu dan tidak mendapatkan banyak. Namun, ketika saya pergi ke sana beberapa tahun yang lalu, saya menemukan benang leluhur yang telah tumbuh cukup banyak." Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah Wang Lin. Dia sangat waspada terhadap Wang Lin. Jika bukan karena dia telah mengembangkan teknik rahasia yang memungkinkannya mengenali seseorang melalui tubuh fisiknya, dia tidak akan tahu bahwa Wang Lin adalah kultivator formasi jiwa bertopi jerami itu. Pada saat ini, lelaki tua berjubah ungu itu berada dalam posisi yang canggung. Dia tidak berani pergi, jadi dia hanya berdiri di sana. Sementara lelaki tua berambut putih dan Wang Lin berbincang, pelelangan di lantai bawah pun dimulai. Awalnya, hanya ada beberapa harta karun dan pil yang sangat populer. Lin Wuan duduk dengan tenang di samping Wang Lin. Kadang-kadang dia melihat ke bawah ke arah pelelangan sambil tersenyum manis. Mata lelaki tua itu berbinar dan dia berkata, "Rekan kultivator, kamu terlihat sangat familiar. Selain waktu di luar Chaotic Broken Stars, kita pasti pernah bertemu sebelumnya." Ketika pertama kali memasuki ruangan dan mengenali Wang Lin sebagai kultivator dari luar Chaotic Broken Stars, dia merasa bingung. Ketika dia melihat Wang Lin, dia merasakan ada yang tidak asing. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat mengingatnya. Hal ini sangat jarang terjadi bagi seorang kultivator formasi jiwa. Pria tua berambut putih itu percaya bahwa jika dia pernah melihat seseorang sebelumnya, dia tidak akan melupakannya. Wang Lin tersenyum tipis dan tidak menanggapi. Ia kemudian melambaikan tangan ke arah lelaki tua berjubah ungu di luar. Lelaki tua berjubah ungu itu diam-diam menghela napas lega. Ia berjalan mendekat dan berkata, "Junior Qiu Siping menyapa senior." Dengan itu, dia menoleh ke arah lelaki tua berambut putih itu dan mengatakan hal yang sama. Pria tua berambut putih itu menjawab dengan lembut, tetapi dia jelas menunjukkan sedikit ketidakpuasan saat menjawabnya. Dia pikir tidak apa-apa jika Wang Lin tidak ingin menjawab pertanyaannya, karena mereka berdua adalah kultivator Soul Formation. Tetapi mengapa memanggil Junior Naschen Soul ini? Wang Lin tersenyum, "Rekan kultivator Qiu, kita sudah lama tidak bertemu. Saya harap Anda baik-baik saja." Qiu Siping terkejut, bahkan mata lelaki tua berambut putih itu pun berbinar saat melihat ke arah Qiu Siping.
Qiu Siping memperhatikan Wang Lin dengan saksama. Semakin dia memperhatikan, Wang Lin tampak semakin familiar, tetapi dia tidak dapat mengingat apapun. Dia bertanya dengan hati-hati, apakah senior mengenal junior ini? Wang Lin tersenyum, sudah lama sekali, aku khawatir kau sudah lupa. Jika aku tidak mendengar namamu, aku juga akan lupa. Saat itu, kita membagi 2 nas chancel, masing-masing 1, dan juga peta. Apakah kau ingat sekarang? Qiu Siping menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia menghirup udara dingin dan berteriak, Wang Lin, kau telah mencapai tahap pembentukan jiwa. Wang Lin mengangguk, lalu menatap lelaki tua berambut putih itu dan tersenyum. Apakah rekan kultivator Hu mengingat sesuatu? Mata lelaki tua berambut putih itu dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia menatap Wang Lin untuk waktu yang sangat lama sebelum tersenyum kecut. Dia berkata, aku ingat, aku tidak percaya kultivator core formation dari dulu telah mencapai tahap soul formation. Sekarang dia ingat, saat itu, dia bertemu dengan Wang Lin dan Qiu Siping dan langsung menyadari kekuatan aneh dalam diri Wang Lin. Kekuatan itu tampak seperti alam ji yang legendaris, jadi dia menjadi serakah. Dia ingin menerima Wang Lin sebagai muridnya dengan paksa dan melihat apakah dia bisa mendapatkan alam ji. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa setelah ratusan tahun, orang itu akan mencapai tahap pembentukan jiwa, tingkat kultivasi yang sama dengannya. Gagasan yang dia miliki sejak dulu langsung sirna. Qiu Siping benar-benar terkejut saat mengingat kembali kenangan masa lalunya. Wang Lin masih satu kepala di atasnya. Selama tahap formasi inti, dia tidak bisa mengalahkan Wang Lin. Setelah dia mencapai tahap Nas Chancel, dia masih belum dapat mengalahkan Wang Lin. Sekarang dia telah mencapai puncak tahap akhir jiwa baru lahir. Tetapi ketika dia bertemu Wang Lin lagi, Wang Lin telah mencapai tahap pembentukan jiwa. Orang tua berambut putih itu tertawa dan berkata, dulu aku memang ceroboh, kuharap rekan kultivator Wang tidak akan menaruh dendam padaku. Kemudian dia tiba-tiba mengganti topik pembicaraan dan bertanya, aku ingin tahu harta macam apa yang dicari rekan kultivator Wang di sini. Wang Lin tersenyum. Resep pil tingkat 6. Orang tua itu menampakkan ekspresi yang rumit dan berkata, jika ada hal lain, aku pasti bisa membantumu. Tapi resep pil tingkat 6 ini adalah sesuatu yang diminta orang lain untuk kami jual. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Tidak masalah, kalau aku tidak bisa memenangkannya, maka aku akan merebutnya dan membuat salinannya. Orang tua berambut putih itu tertawa dan kemudian tidak berbicara lagi. Lantai pertama sudah menjual banyak pil dan harta karun. Tak lama kemudian, Su Luo naik ke atas panggung dan berteriak, item berikutnya adalah harta karun yang sangat berharga. Saya yakin semua orang di sini sudah tahu bahwa ini adalah resep pil peringkat 6. Resep ini belum pernah dibuka sejak tiba di paviliun pemurnian harta karun kami. Semua orang bisa melihat bahwa resep ini masih memiliki segel yang dipasang oleh pemiliknya. Pil peringkat 6 adalah sesuatu yang hanya bisa diproduksi oleh Suzaku, tetapi Anda juga bisa jika memiliki resepnya. Semua orang memahami nilai resepnya, jadi saya tidak akan mengatakan lebih banyak. Ada juga perubahan dalam aturan. Penawaran harus dibuat dengan batu roh berkualitas tinggi, tetapi kami juga akan menerima harta apapun. Paviliun pemurnian harta karun saya akan mengevaluasi harganya. Ketiga lantai itu langsung sunyi. Banyak orang datang untuk resep ini. Tak lama kemudian, orang-orang mulai meneriakkan penawaran. Ling Wuan sedikit gugup. Wang Lin menepuk tangannya dengan lembut. Ekspresinya tidak berubah saat dia melihat ke lantai pertama. Qiu Siping tersenyum getir. Kali ini dia datang juga untuk resep pil, dan dia sudah mempersiapkan diri dengan baik. Namun, dia tidak berani menawar sama sekali. Tak lama kemudian, harganya naik menjadi 10.000 batu roh berkualitas tinggi. Harga ini bisa dibilang sangat mahal. Oke, nggak terasa udah 20 menit menemani kalian guys. Kita lanjut lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.